Roadshow 3 kota dalam rangka peringatan Hari Ibu PHI ke-95 diawali di kota Manokwari, Papua Barat. Makna dan esensi dari peringatan Hari Ibu yang puncaknya jatuh setiap 22 Desember, menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga, harus terus digaungkan. Dengan itu diharapkan setiap perempuan di Indonesia dapat termotivasi untuk mandiri sehingga memiliki bargaining position atau daya tawar di masyarakat. Menurut Menteri Bintang, peringatan Hari Ibu bukan hanya selebrasi. Tiap tahunnya penyelenggaraan PHI harus dapat menginspirasi, mendorong dan memacu para perempuan untuk tidak berpuas diri dengan apa yang sudah diraih saat ini. Tantangan yang dihadapi ke depan jauh lebih kompleks. Maka perempuan harus terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan prestasinya serta berani bersuara. Perempuan di Papua Barat harus sanggup hidup mandiri, berdaya, dan terus belajar mengasah keterampilan diri. Jika setiap perempuan di Papua Barat dan Indonesia mampu mandiri, maka perempuan akan memiliki bargaining position yang lebih tinggi dari sebelumnya, memiliki nilai lebih di masyarakat. Dampaknya bisa mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak karena ada pengakuan terhadap posisi perempuan di masyarakat. Perempuan berdaya, kemandirian perempuan, dan tidak adanya perkawinan usia anak adalah beberapa isu perempuan yang mendasari ditetapkannya Hari Ibu pada Kongres Perempuan pertama di Indonesia yang dilaksanakan pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres Perempuan pertama merupakan titik penting pergerakan perempuan yang menandai babak baru bangkitnya organisasi perempuan di Indonesia tanpa membedakan agama, etnis, dan kelas sosial. Itu sebabnya Hari Ibu berbeda dengan sekadar peringatan Mother's Day. Esensi Hari Ibu jauh lebih besar. PHI diharapkan dapat menginspirasi semua perempuan di Indonesia untuk tidak berpuas diri dan berani melangkah maju. Roadshow di Manokwari dilaksanakan bekerjasama dengan organisasi Cendekiawan Perempuan Papua dan Lions Club. Warga di Papua Barat mendapatkan kesempatan untuk menjalani pemeriksaan mata gratis, pemberian 10.000 kacamata, tongkat khusus untuk penyandang tunanetra. Selain itu terdapat pula stand Sapa 129 di mana masyarakat bisa lebih jauh mengenali layanan rujukan Sapa 129 dan mendapatkan informasi saluran call center jika melihat, mendengar, dan menjadi korban kekerasan. Pada kesempatan ini, Menteri PPPA juga memberikan apresiasi kepada penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temong Mere yang telah menunjukkan komitmen untuk memberdayakan para perempuan dan ibu-ibu di Papua Barat diantaranya dalam hal pemanfaatan bahan pangan lokal. Ya, kita perempuan harus menjadi perempuan yang tangguh. Kita harus menjadi perempuan yang mandiri dan berdaya, tidak tergantung tadi. Yang kita harus ambil hikmah positifnya, apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur itu menjadi pemicu bagi ibu-ibu menjadi perempuan yang tangguh dan berdaya. Siap apa tidak ibu-ibu? Ya. Terima kasih. Gerakan pangan bahan lokal menurut PJ Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere ikut meningkatkan konsumsi di masyarakat. Usai roadshow PHI, Menteri PPPA juga menyempatkan diri mengunjungi unit pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Papua Barat. Menteri PPPA melakukan diskusi pengelolaan dan penanganan kasus di UPTD PPA Papua Barat di Manokwari dan mendengarkan kendala yang terjadi saat penanganan kasus. Menteri PPPA juga melakukan dialog dengan 5 korban bullying dan korban kekerasan seksual. UPTD PPA adalah bukti kehadiran negara bagi para perempuan dan anak korban kekerasan.